Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Puji Lestari dari D4 Anestesiologi dengan NPM 211FI 0309. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dengan pokok bahasan praktikum tindakan keperawatan dan pemenuhan kebutuhan personal hygiene klien. Yang pertama yaitu persiapan alat dan tempat seperti baki, 2 baskom berisi air hangat, lalu kantong pencuci, 2 handuk, alas meja, sabun dan tempatnya, lalu pakaian bersih, sisir, botol bersih berisi air untuk membilas sesudah BAB atau BAK, lalu kertas kloset, selimut mandi, dan tempat pakaian kotor. Tahap selanjutnya yaitu persiapan pasien. Sebaiknya kita memberitahu dulu ke pasien tentang apa yang akan kita lakukan kepada klien tersebut. Setelah itu persiapan lingkungan. Yang pertama menutup pintu atau menutup jendela dan menutup tabir dan tirai untuk menjaga privasi pasien. Lalu langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini kita tidak boleh lupa mencuci tangan, menutup selimut pada bagian kaki di tempat tidur, lalu membantu menawarkan pasien untuk apakah dia mau BAB atau BAK. Setelah itu mencuci muka pasien terlebih dahulu, lalu simpan handuk di bagian atas, dibentangkan di bawah kepala, lalu membersihkan mata tanpa menggunakan sabun. Setelah membersihkan mata tanpa menggunakan sabun, kita perlahan mencuci muka dan telinga pasien secara perlahan dan mengeringkannya dengan handuk di atas. Langkah selanjutnya yaitu mencuci dada dan perut. Kedua lengan dikeataskan dan di samping kepala. Merubah letak kedua handuk sehingga leher, dada, dan perut dapat dicuci. Setelah itu mencuci leher, dada, dan perut, kemudian mengeringkan dengan handuk atas, lalu memberikan bedak tipis-tipis pada leher dan dada, ketiak, dan perut. Setelah itu lalu mencuci bagian punggung, menutup bagian depan dengan handuk bawah, lalu meninggalkan celana dalam. Setelah itu menganjurkan pasien miring ke sebelah kiri, membentangkan handuk di bawah punggung. Setelah itu mencuci punggung dengan wastafel, lalu mencuci paha dan bokong dengan wastafel. Setelah itu mengeringkan punggung dengan handuk, punggung dengan atas, paha dan bokong dengan handuk bawah. Menggosok kamper spiritus dan memberi bedak tipis-tipis, lalu mengenakan pakaian bagian atas. Selanjutnya yaitu mencuci paha dan kaki. Di tahap ini yaitu membentangkan handuk di atas dan menutupi bagian bawah, lalu handuk bawah memanjang di bawah kaki. Setelah itu mengeringkan dengan handuk bawah.
Nah, selanjutnya mencuci bagian bawah depan, menanggalkan pakaian bawah. Setelah itu handuk bawah melintang di bawah bokong separuh menutupi bagian atas. Lalu mencuci bagian bawah dengan waslap, mengeringkan dengan handuk bawah, memberikan bedak tipis-tipis dan mengenakan pakaian bawah. Dianjurkan untuk pembersihan itu dari atas ke bawah seperti itu. Baik, selanjutnya merawat mulut sesuai SOP yang sudah ditentukan. Tahap pertama yaitu persiapan alat dan tempat. Alat-alatnya seperti larutan air garam, diapers, pinset, sudip lidah, borak gliserin, bengkok, dan pengalas dagu. Lalu tidak lupa memberitahu kepada pasien tindakan apa yang akan kita lakukan. Setelah itu persiapan lingkungan, mengatur ruangan, tempat yang aman dan nyaman. Lalu pelaksanaannya yaitu pasien diberitahu, alat-alat didekatkan kepada pasien, lalu tidak lupa mencuci tangan. Setelah itu memasang pengalas di bawah dagu. Selanjutnya mengambil diapers bawah. Selanjutnya mengambil diapers dengan pinset dan dibasahi dengan air garam. Lalu menekan lidah dengan sulit sehingga mulut dibuka. Setelah itu dibersihkan gusi dan lidah, kemudian dinding dalam, yang terakhir gigi dan bibir. Selanjutnya yaitu mulut dikeringkan dengan diulas dengan borak gliserin untuk mencegah kekeringan dan pecah. Bengkok dan pengalas diangkat, lalu tidak lupa membereskan peralatan dan mencuci tangan lagi. Selanjutnya yaitu membersihkan gigi klien sesuai SOP yang sudah ditentukan. Sama seperti yang tadi, yaitu persiapan tempat dan alat terlebih dahulu. Seperti yang dibutuhkan di sini yaitu handuk atau pengalas, lalu bengkok, air untuk kumur-kumur, sikat gigi dan pasta gigi, dan tisu. Bisa juga pakai sedotan seperti itu. Lalu persiapan lingkungan, menutup pintu dan jendela. Setelah persiapan lingkungan sudah dilaksanakan, sekarang kita ke pelaksanaannya. Seperti kepala pasien dimiringkan, handuk dan pengalas diletakkan di bawah dagu, bengkok diletakkan di bawah dagu, pasien diberi air untuk kumur-kumur, lalu sikat gigi pasien dengan perlahan dari atas ke bawah, luar dalam, gerakan atas dan bawah. Setelah itu pasien diberi air untuk kumur-kumur sampai bersih. Nah, kemudian mulut dibersihkan dan dikeringkan dengan tisu. Setelah itu bengkok dengan pengalas diangkat, pasien dibaringkan kembali, lalu membereskan peralatan dan mencuci tangan. Yang terakhir adalah merawat kuku klien. Persiapan tempat alat yaitu handuk, gunting atau pemotong kuku, bengkok, air hangat dalam baskom, tisu dan pengalas. Tahap selanjutnya yaitu beritahu apa yang akan kita lakukan kepada pasien tersebut, lalu persiapan lingkungan, mengatur ruangan, tempat yang nyaman dan cukup pencahayaannya. Setelah itu kita berlanjut kepada pelaksanaannya. Pelaksanaannya, pasien diberitahu terlebih dahulu, alat-alat didekatkan kepada pasien, kita cuci tangan dengan 6 tahap itu, lalu memeriksa kondisi kuku dan jari-jari tangan pasien. Nah, kan setiap orang beda-beda kukunya, ada yang keras dan ada yang tidak gitu.
jika misalkan ada pasien yang kukunya keras gitu, kita perlu merendam dulu kukunya ke air gitu. Setelah itu memasang handuk di bawah tangan, lalu bila kuku pasien dalam keadaan kotor atau kukunya keras gitu, kita bisa mempersiapkan air hangat terlebih dahulu dan kuku pasien itu direndam selama kurang lebih 3 menit. Lalu keringkan kuku pasien dan jari tangan dengan handuk. Lalu lakukan pemotongan kuku dengan bentuk oval, jangan terlalu pendek. Kikir kuku dan bersihkan dengan kapas alkohol. Lalu setelah itu membereskan peralatan dan mencuci tangan. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Nisha Puji Lestari, perawat di sini yang berjaga dari siang sampai sore. Di sini saya akan melakukan beberapa prosedur kepada adanya agar adanya merasa nyaman seperti membersihkan adanya. Pertama-tama kita tidak boleh lupa mencuci tangan. Saya di sini menggunakan losap terlebih dahulu. Pertama, bersihkan dulu terlebih dahulu muka pasien dan mata tanpa sabun. Lalu telinga pasien tanpa sabun. Bersihkan tangan yang posisinya terjauh seperti dari atas ke bawah berulang kali. Lalu jangan lupa bersihkan ketiaknya selama 3 kali. Setelah itu badan pasien, lalu punggung pasien, boleh ada yang menghadap ke sini. Punggung pasien. Setelah itu tutup bagian atas pasien, lalu kaki, bagian paha, lalu kakinya. Saya akan membersihkan giginya terlebih dahulu ya, agar lebih nyaman. Boleh buka mulutnya. Pertama-tama gusinya terlebih dahulu. Setelah itu gigi bagian atas, lalu ke bawah, lalu lidahnya. Baik adik, saya akan membersihkan mulutnya ya. Pertama-tama bibirnya, lalu gusi atas, dindingnya. Tahap selanjutnya yaitu membersihkan merawat kuku klien. Di sini ada 2 kemungkinan, yaitu kukunya keras atau tidak. Jika keras, kita boleh merendam dulu di air hangat, diamkan selama 3 menit, 1-3 menit. Lalu sudah itu bersihkan kuku klien. Baik Ade, apakah Ade sudah nyaman? Iya. Bagaimana Ade perbedaannya? Nyaman sekali. Baik Ibu, saya sudah melaksanakan tugas saya. Saya izin pamit ya Ibu.